Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Masih seputar mencari pelajaran atau mengambil pelajaran dari doa-doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat yang ke-40. Sangat terkenal ya, dan ini biasanya sebagian besar kita sudah menghafalnya. Ketika Allah sampaikan bahwa Nabi Ibrahim itu mohon kepada Allah dengan sebuah permintaan. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikanlah kami, Rabbi ja'alni muqimas sholati, termasuk orang-orang yang menegakkan sholat. Wa min dzurriyyati, begitu juga jadikanlah anak-anak keturunan kami sebagai bagian dari orang-orang yang menegakkan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah Tuhan kami, wahai Tuhan kami, terimalah doa dan permohonan kami. Sahabat sekalian, ada pelajaran yang menarik untuk kita perhatikan di sini, bahwa sesungguhnya tidak harus dibatasi oleh prosesi menyembelih hewan kurban dalam hal mencontoh kehidupan Nabi Ibrahim. Juga tidak harus dibatasi dalam hal manasik haji. Di sini ada yang menarik, ya, bahwasanya Nabi Ibrahim adalah termasuk sosok yang sangat konsisten dan konsen terhadap ibadah sholat. Beliau sangat perhatian terhadap keberadaan diri dan para anak turunnya, bagaimana caranya untuk bisa menjadi bagian dari orang-orang yang menegakkan ibadah sholat. Kenapa demikian? Karena tentu kita pahami sebagaimana pernah dipesankan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada kita tentang sholat ini. Meskipun dalam kehidupan Nabi Ibrahim tentu sholatnya agak berbeda, ya, berbeda dengan sholat yang disyariatkan di zamannya, ya, Nabi Muhammad SAW, umat Rasulullah Muhammad SAW termasuk kita. Tetapi esensinya adalah menegakkan ibadah sholat, ya. Nah, Rasulullah pernah memesankan kepada kita dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah SAW, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Bahwa sesungguhnya yang paling pertama akan dihitung oleh Allah dari seorang hamba di hari kiamat nanti dari amal-amalnya adalah sholatnya. Sahabat sekalian, kata Rasulullah, jika sholatnya ini baik, maka sungguh dia sukses dan beruntung. Tapi sebaliknya, jika sholatnya ini buruk, maka dia termasuk orang yang gagal dan merugi. Maka menjadi penting bagi kita untuk mencontoh kehidupan Nabi Ibrahim, memastikan diri kita dan anak turun kita ini termasuk orang-orang yang ahli sholat. Tidak hanya sekedar mengerjakan, tapi menegakkan sholat dalam kehidupan pribadinya, dalam kehidupan keluarganya, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegaranya. Ini penting, ini penting. Nah, karenanya maka kita harus bisa mengambil contoh dan teladan dari Nabi Ibrahim ini, sebagaimana juga yang ditegaskan oleh Rasulullah, kita harus komitmen dan konsen terhadap menegakkan sholat. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari doa Nabi Ibrahim ini adalah betapa Nabi Ibrahim menyadari betul bahwa apapun yang dia lakukan ini tanpa pertolongan Allah tidak ada artinya. Tanpa pertolongan Allah itu sia-sia. Maka beliau selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa-doanya. Dan bagi kita sebagai seorang mukmin, maka doa kita itu adalah senjata kita untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Dan maka itulah kemudian kita bisa mengambil pelajaran dari yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim tentang penyerahan diri kita terhadap Allah. Mohon kepada Allah apapun yang kita minta ini diberikan. Ya, kata Allah dalam firman-Nya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika kamu Muhammad ditanya tentang aku, katakan bahwa aku sangat dekat. Fa inni qarib, aku menjawab permintaan orang-orang yang meminta atau yang berdoa atau yang memohon. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Maka bersegeralah kalian menjawab istijabah terhadap perintah-perintahku, menjauhi larangan-laranganku. Falyu'minu bi, maka berimanlah kalian kepadaku. Jamaah sekalian, para sahabat sekalian dirahmati oleh Allah, doa kita adalah doa-doa yang terbaik kita mintakan kepada Allah untuk dikabulkan. Dan karenanya supaya doa kita ini memiliki potensi dikabulkan oleh Allah, fastajibuli wal yu'minu bi, kita harus istijabah, ya, bersegera menjawab perintah Allah maupun menjauhi larangan Allah dengan meningkatkan selalu kualitas iman kita, fal yu'minu bi. Maka mudah-mudahan dengan itu doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, baik itu di dunia maupun di akhirat, setidaknya adalah dikabulkan di saat kita nanti dalam kehidupan kita di akhirat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.